Kalangan pengamat menilai penundaan peluncuran Dalam sistem laporan online riset single dari submission Microsoft atau 2020 OSS Digital atau Security sistem Index perizinan atau usaha DCI, terintegrasi survei berbasis untuk risiko mengukur tingkat harusnya kesopanan menjadi pengguna upaya internet, netizen optimalisasi Indonesia menempati pelayanan ranking berusaha. bawah dan bahkan Halo guys, balik lagi bersama gua Bambang Abdul Habibi. Jadi di podcast kali ini gua akan menyampaikan dampak dan pengaruh new media di era globalisasi. Dampaknya itu ke netizen Indonesia, khususnya ke masyarakat Indonesia, ke orang-orang yang aktif menggunakan media di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk apa dampak dan pengaruh dari media itu sendiri, lebih dulu kita mengetahui apa arti dari new media. Menurut Tokopedia, new media adalah istilah umum yang digunakan untuk berbagai jenis komunikasi elektronik yang dimungkinkan karena inovasi dalam teknologi komputer. Bentuk media jenis ini yang umum digunakan adalah media sosial, media website, dan platform video seperti YouTube merupakan bentuk lain dari new media yang umum digunakan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Tanpa basa-basi, gue akan menyampaikan apa pengaruh dari new media itu ke netizen Indonesia. Sebenarnya perkembangan media di Indonesia itu sudah cukup besar, sangat besar, karena bisa kita lihat prestasi-prestasi anak muda Indonesia di berbagai media untuk memperlakukan new media itu dengan sebaik-baiknya sudah cukup mumpuni ya. Sudah banyak yang anak-anak Indonesia yang go internasional, terus Indonesia juga cukup dan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya terkait dengan hal media ini. Namun dalam penggunaan media itu sendiri harus ada kebijakan bijak dan pintar juga dalam mengelolanya. Salah satunya ada beberapa kasus di beberapa pekan terakhir ini yang sempat viral juga di Indonesia tentang kayaknya kesalahan-kesalahan dari pengguna pribadi ya. Pengguna pribadi yang terlalu ibaratnya meremehkan peraturan-peraturan yang ada. Dia merasa dirinya bebas berkomentar, dirinya bebas mengungkapkan pendapat di media, jadi dia bebas untuk menyatakan apa yang ada dalam isi hatinya tanpa memikir panjang apa dampak hal tersebut. Nah, untuk dampak positif dan dampak negatifnya bisa kita lihat sendiri. Kalau misalkan dampak positifnya dulu nih, kita lihat positifnya yang ada di Indonesia buat netizen Indonesia. Dengan media yang ada seperti media sosial, terus media sosial itu untuk mempermudah komunikasi jarak jauh maupun pokoknya jarak dekat. Pokoknya untuk mempermudah komunikasi kita. Terus untuk menyebarkan informasi, tentunya informasi yang bukan hoax ya. Terus juga bisa untuk memperoleh keuntungan seperti membuka all shop dan lain sebagainya. Dan juga bisa menggapai cita-cita dan prestasi melalui media telekomunikasi yang baru-baru ini, yaitu dengan media new media yang semakin hari semakin diupgrade terus. Terus dampak negatif kalau menurut saya, nah kesalahan-kesalahan dari individu masing-masing yang membuat kecerobohan sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya maupun negaranya. Salah satunya seperti ini, netizen Indonesia yang terlalu barbar untuk mengikut campuri urusan pribadi orang lain, urusan negara orang lain. Padahal media itu dibuat untuk mempermudah kita mencari informasi yang bermanfaat untuk kita, bukan untuk mencampuri urusan orang lain. Ya memang itu tuh, ya memang hak dari setiap orang ada untuk mengelola medianya masing-masing. Tapi perlu kita ketahui, ketika kita melakukan kesalahan dan itu sudah diatur oleh undang-undang, jadi kita akan mendapatkan sanksi yang harus kita terima. Terus gue bukan jelek-jelekin netizen Indonesia nih. Banyak netizen Indonesia yang seperti ini, pengen terkenal,
dengan berbuat yang tidak senonoh, memaki orang, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Dan anehnya itu banyak yang kayak nge-support. Kenapa saya bilang nge-support? Karena setelah dia berbuat yang tidak baik, banyak yang nge-follow dan mengikuti dia. Padahal itu jelas-jelas salah. Jelas-jelas dia melakukan sebuah kesalahan dan membuat kerugian kepada orang maupun dirinya sendiri. Ayolah, kita sama-sama untuk membenahi diri kita masing-masing, berbenah dalam bermedia, selalu berperilaku positif, jangan sampai menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Terus juga yang untuk pencari berita, jangan sampai mudah percaya dengan berita yang sembarangan. Harus mencari sumber yang terpercaya dulu dan bukti-bukti yang valid. Memang susah kita untuk mencari sesuatu yang benar, tapi mau bagaimanapun sekarang ini hoax, fitnah dan lain sebagainya itu tersebar di mana-mana dengan bebas, dengan pokoknya semaunya aja. Jadi hati-hati untuk teman-teman dan selalu berperilaku positif di media. Jangan sampai setelah melakukan kesalahan tiba-tiba ada di kantor polisi. Dan ya paling mudahnya itu biasanya kalau di Indonesia ya membuat video untuk berminta maaf atau klarifikasi. Oke, mungkin sekian dulu podcast dari saya. Ada sedikit kata-kata, kalau kita tidak bisa menghentikan banyak kekeliruan yang ada, ya ayo pelan-pelan kita kurangi kekeliruan ini bersama. Kurangi hujatan, tingkatkan prestasinya, bersama-sama Indonesia maju. Terima kasih.